Shalom, pemuda-pemudi Gereja Kibait yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai kita hari ini dalam edisi Dafar yang bertema Prepare to Start atau bersiaplah memulai, atau juga bisa berarti mempersiapkan diri memulai. Pendeta Dr. Rubin Abraham berkata, kekristenan ditandai dengan dua kata penting, yakni come and go. Marilah dan pergilah. Suatu undangan juru selamat untuk datang menikmati damai sejahtera dan kehidupan kekal ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan tidak berhenti di sana, ada satu perintah lainnya, pergilah, go, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Mengapa harus memberitakan Injil? Why preach the gospel? Pendeta Antonius S. katakan, karena salah satu cara menghargai, mencintai kebenaran, dan bersuka cita atas anugerah keselamatan ialah dengan memberitakan Injil. Ibu Teresa dari Avila menggambarkannya demikian. Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki tetapi punya kaki kita. Sebab itu marilah kita menjadi kaki dan tangan Kristus. Satu firman Tuhan yang tidak asing bagi kita, Matius pasal 28 ayat 18b sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ayat ini memberikan kepada kita dua pengertian. Yang pertama, dalam ayat 18 bahagian B, kepadaku telah diberikan segala kuasa atau otoritas di sorga dan di bumi. Authority to evangelize is given by Christ. Otoritas untuk menginjili diberikan oleh Yesus dan didelegasikan Yesus dengan perintah, pergilah. Sehingga pemberitaan Injil yang pertama ialah dianugerahkan dalam otoritas Yesus sendiri. Yang kedua, dalam bahagian yang sama, ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa ada penyertaan Tuhan. Bahagian lain kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa Roh Kudus akan turun dan kamu akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Ada penyertaan, ada kuasa yang Allah berikan. Sehingga hal-hal ini adalah hal yang cukup bagi kita dan bahagian kita kemudian ialah memberitakan Injil. Pertanyaan selanjutnya yang akan muncul, bagaimana kita memberitakan Injil atau bagaimana kita memulainya? Secara umum atau pada umumnya, memulai sesuatu butuh persiapan yang baik, tersusun, terencana, terstruktur, sehingga apa yang sedang direncanakan dapat digapai. Seorang pemuda suatu ketika di Amerika Serikat yang sedang bingung akan hidupnya, berjalan-jalan dan sampai di suatu tempat, dan ternyata tempat itu ialah stadion olahraga. Dia memutuskan masuk dan dia melihat dan berjumpa dengan orang-orang yang sedang melipat kursi. Salah satu di antaranya bernama Cliff Barrows menjumpai dia, berbincang dengannya dan mengatakan bahwa di sana baru selesai dilaksanakan kebaktian kebangunan rohani oleh Billy Graham. Tapi tidak hanya berhenti di sana. Kemudian ia menginjili orang ini dan akhirnya kemudian menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak dalam program, tetapi sebuah hal yang timbul dari satu komitmen untuk memberitakan Injil dimanapun berada.
memberitakan Injil. Bagaimana memulainya? Sebenarnya kita sedang ingin dibawa kepada satu hal mendasar, yakni apakah isi hati kita sudah selaras dengan isi hati Allah. Apa isi hati Allah? Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki setiap orang untuk diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Komitmen dan ada awasan juga di sana. Rasul Paulus katakan, sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 bahagian B. Pemuda-pemudi, hal ini tidak berarti, tidak dalam artian program itu tidak penting. Program itu ialah penjabaran tujuan, hal-hal yang dipersiapkan, hal-hal yang akan dikerjakan, yang telah disepakati untuk mencapainya. Namun hal paling mendasar, prepare to start, bersiaplah memulai, ialah satu keselarasan di hati antara isi hati kita dan isi hati Allah, dan apakah kita telah berkomitmen mengerjakannya. Akhirnya saya mengajak pemuda-pemudi untuk menyatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Paulus. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita.